Orbahanders, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Melanjutkan film Olympus Has Fallen kemarin, kali ini saya akan merangkum sequel keduanya yang berjudul London Has Fallen yang dirilis pada tahun 2016. Masih dibintangi oleh Gerard Butler, film ini akan lebih seru karena melibatkan lebih banyak pihak dan negara. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan pesisir bahan, kencangkan celana pacar, selamat menonton dan cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan aksi teror di beberapa negara Asia, yang mana hal itu dilakukan oleh seorang teroris paling dicari bernama Amir Barkawi. Amir sendiri terlihat baru saja tiba di pesta pernikahan anak perempuannya dan nampak bahagia dengan hal itu. Namun yang dia tidak tahu, ada sebuah drone yang mengincar dia di atas dan membom lokasi tersebut hingga seluruh keluarga besar termasuk anak perempuannya mati dalam insiden tersebut. Adegan berpindah ke Mike Benning yang kita tahu di film pertamanya dia menjadi tokoh utama dan merupakan pengawal presiden yang paling dekat dengan beliau. Terlihat dia dan sang istri hidup bahagia setelah kejadian di Gedung Putih waktu kemarin. Namun yang menarik adalah Mike Benning ternyata memilih untuk mengundurkan diri karena sudah merasa terlalu lama bekerja sebagai pas pampres. Tetapi hal itu belum dia ungkapkan karena masih berpikir dan bingung untuk mengatakannya. Di Gedung Putih sendiri kita bisa melihat sang presiden yang masih diperankan oleh aktor yang sama, yaitu Aaron Eckhart, di mana dia mendapat telepon bahwa Perdana Menteri Inggris baru saja ditemukan meninggal di kediamannya dan tidak diketahui apa penyebabnya. Wilson has died while sleeping in his residence at 10 Downing Street, and the actual cause of death. It's the White House. Untuk itu diadakan pertemuan sekaligus pemakaman untuk mengenang Perdana Menteri tersebut yang akan dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat. Mengetahui bahwa Presiden akan pergi ke London, Benning pun pamit kepada sang istri dan memintanya untuk bersabar, padahal sang istri sedang hamil, tetapi Benning membebenjokkan atau mengiming-imingnya dengan oleh-oleh dari Inggris agar sang istri bisa sabar menunggu. Gentlemen, ladies, the most important people in the world are in our care. So muck in and get it right. Southpaw has landed. Hingga saatnya tiba, seluruh pemimpin dunia terlihat baru saja tiba dengan kendaraannya masing-masing dan seluruh keamanan ditingkatkan untuk menyambut kedatangan mereka semua. Just an hour from now, this isn't just a gathering of the world's most powerful, with security at unprecedented levels in anticipation of the funeral. It is the most protected event on Earth. Yeah, I promise. Solo per te. Southpaw has arrived at destination. What's wrong? Nothing. Well, good to see you. Benjamin, thank you for coming. Namun yang mereka tidak tahu adalah pihak keamanan mereka ternyata telah disusupi oleh kelompok teroris yang menempelkan bom di bawah mobil hingga saat mobilnya meledak, semua orang pun langsung panik dibuatnya. Faktanya, pertemuan tersebut ternyata sudah disabotase oleh teroris dan Benning yang kebetulan berada di sana harus berjuang untuk melindungi presiden agar bisa selamat. All right, back to the car. Go. Tak cukup sampai situ, para teroris itu pun tersebar di beberapa blok untuk menghabisi para pemimpin dunia yang lain, di antaranya Presiden Jepang yang berada di jembatan, Presiden Australia yang berada di gedung, lalu Prancis yang berada di kapal. Dan mereka semua tewas saat itu juga. Let's go. Go, go. Let's get to the chopper. We're almost there, sir. Come on, let's go. Go, sir, go.
Yang mengejutkan adalah ternyata itu semua adalah perbuatan dari si Amir Barkawi yang tadi kita lihat di awal, yang mana dia ternyata selamat dari insiden tersebut dan menuntut balas atas kematian sang anak di pesta pernikahannya. Tak sendiri, Barkawi pun dibantu oleh anak tertuanya yang kehilangan kaki saat insiden itu, di mana dia bertugas untuk meretas semua sistem yang berada di London. Dimulai dengan mematikan listrik dan jalur kereta, kemudian dilanjutkan dengan meledakkan gedung pencakar langit, sehingga membuat kota London menjadi chaos, tidak pakai C. We've asked the residents of London to stay indoors for their own safekeeping. Those responsible will be swiftly brought to justice. Bagi yang belum nonton film pertamanya, saya perkenalkan ini adalah Alan Trumbull yang diperankan oleh abah saya yaitu Morgan Freeman, yang mana beliau berperan sebagai juru bicara sekaligus penasihat Bapak Presiden. Setelah hancurnya kota London, mereka pun menunggu kabar dari sang presiden apakah selamat atau tidak. Tetapi setelah dikonfirmasi bahwa Benning dan presiden berhasil terbang menggunakan helikopter, seketika mereka pun lega. It was a trap. That's an understatement. All right, well, we're good now. It'll be okay. Namun ketenangan itu tak bertahan lama karena tiba-tiba sebuah misil menghancurkan satu helikopter pengawal yang membuat Benning dan presiden terkejut. Hingga saat Benning melihat para penembak tersebut, situasi pun semakin bertambah tegang, tapi bukan yang di bawah pusar. Ketika misil kedua diluncurkan, sang pilot pun menembakkan suar untuk mencegah misil tersebut. Namun itu tak cukup untuk menyelamatkan mereka karena teroris kembali menembakkan misil hingga helikopter pengawal terakhir terpaksa harus mengorbankan dirinya. Marine 2, prepare for sacrifice. Saat misil ketiga mengincar mereka, Benning pun mengatakan agar presiden tetap tenang karena misil tersebut sudah pasti mengunci dan akan menembak mereka. Dan sudah pasti mereka akan tertembak. Mr. President, we're going to take a hit. Brace for impact. Sang presiden pun berkata dalam hati, "Boro-boro bisa tenang, koplok, mau mati disuruh tenang." Sat! Beruntung Benning dan Pak Presiden masih bisa selamat dan anehnya hanya mereka berdua yang selamat. Lah kok? This is Gulf 1, you copy? Box Command, this is Gulf 1, do you copy? Tak lama muncullah beberapa motor yang sudah pasti para teroris itu sehingga mereka berdua harus secepatnya lari dari sana. Adegan berpindah ke markas pertahanan di mana Alan dan yang lain mendapat pesan dari Barkawi yang berisi tentang pesan ancaman karena sudah membunuh seluruh keluarganya. Entah siapa yang mengirim drone dan bom tersebut, tetapi yang pasti Barkawi menuntut balas kepada semua negara yang dianggapnya sebagai pelaku bom itu. Just hand him over. That's not going to happen. Sementara itu kita akan melihat seorang teroris yang menyamar sebagai seorang polisi tiba-tiba diserang dan dicekik oleh Benning. Yang mana hal seperti itu tidak pernah dilihat langsung oleh presiden hingga membuatnya rara-saeun melihatnya. Selanjutnya mereka berdua pergi ke stasiun kereta di mana para teroris itu tiba-tiba muncul. Tetapi dengan amunisi dan bom yang dibawa Benning dari si teroris tadi, dia pun mengecoh dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Dengan harta yang dibawa oleh salah satu teroris tadi, Benning pun seperti biasa memberikan ancaman kepada para teroris atau pelaku tersebut dengan tujuan untuk mengintimidasi mereka agar lebih emosi dan menekan mental mereka. Here's something I want you to hear first. That's just only your brother dying. Was that really necessary? No. Di markas sendiri, Alan pun melihat gambar Benning yang tengah mengerahkan senjatanya, yang mana itu adalah sebuah tanda darinya bahwa Benning akan pergi menuju ke lokasi markas MI6, di mana Benning adalah mantan agen MI6 dulunya. Southpaw 6. Shorthand for MI6. Sesampainya di markas MI6, Benning pun bertemu dengan agen dan memutuskan untuk bersembunyi di sana hingga pasukan penjemputan datang. All right, so who's behind all this? Amir Barkawi. Bakari provides armaments. A fucking criminal. His daughter was killed. Certainly got his revenge.
Here you go, sir. Get this down you. Thanks. How you doing? I was just thinking about my son. Really? No. You'll figure it out. Tak lama Benning pun melihat para pasukan dari CCTV, tetapi dia curiga bahwa itu bukanlah pasukan penyelamat, melainkan para teroris yang mengejar presiden. Tak ingin membuang waktu, Benning pun mengambil beberapa senjata dan menyuruh presiden untuk bersembunyi. Sedangkan si agen ditugaskan untuk pergi ke markas pertahanan London untuk meminta bantuan kepada para tentara di sana. Dengan pengalamannya di Banten selama 2 tahun, Benning pun mampu membantai semua teroris dengan sangat-sangat mudah. Yang menarik adalah ketika ada satu teroris muncul, sang presiden pun berhasil menyelamatkan Benning dengan menembak teroris tersebut dengan tangannya sendiri. Dan itu sangat mengerewaskan. Di sisi lain, si agen pun berhasil sampai di markas pertahanan London dan memberitahu mereka kemana Benning dan presiden pergi untuk kemudian meminta pasukan penyelamat untuk datang ke sana. Sementara itu, Benning dan presiden pun langsung pergi dari markas MI6 menggunakan mobil, namun di tengah jalan mereka diserang hingga membuat mobil mereka terguling. Alhasil, presiden pun berhasil ditangkap dan Benning gagal menyelamatkannya. Tak lama datanglah beberapa pasukan penyelamat yang membantunya untuk kemudian pergi bersama mereka dalam misi penyelamatan sang presiden. Hey, wait! We can't let you come with us, mate. How many times you saved this man's ass? After you? Pak Presiden sendiri terlihat menghadap salah satu anak Barkawi di mana dia akan dieksekusi tepat di depan kamera dan akan disiarkan langsung di seluruh media di dunia. You are going to go down in history. I'm not the only one who's gonna die today, Cameron. Sesuai arahan dari markas, Benning dan pasukan pun menuju ke tempat di mana presiden disandra dan segera pergi ke sana. Terjadi baku tembak di antara mereka di mana Benning memutuskan untuk masuk sendirian menyelamatkan presiden. Sementara para pasukan diminta untuk terus membuat para teroris tersebut sibuk, Benning akan langsung menyelinap secara diam-diam. Sementara Benning masih berjuang untuk masuk ke lokasi presiden disandra, si anak teroris pun langsung menyiarkan saat-saat presiden akan dieksekusi mati. Oh. Sontak hal tersebut membuat Alan dan semua rakyat Amerika kaget melihatnya. Seakan-akan mereka mengatakan, "Oh my God, presiden is dead." Hingga saatnya presiden akan dipenggal, tiba-tiba muncullah Benning yang langsung menembak si anak teroris hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Ketika salah satu anak teroris melepaskan granat, Benning pun berhasil menyelamatkan presiden dan langsung kabur dari sana. Alright, we gotta go. You good? Namun ternyata si anak tertua teroris belum mati dan kembali menyerang mereka. Tak punya pilihan lain, Benning pun meminta si pemimpin pasukan untuk meledakkan tempat tersebut dan seketika gedung itu hancur beserta para teroris tersebut. Now, goddammit! Saat pasukan masuk ke dalam untuk memeriksa, mereka pun menemukan sang presiden dan Benning masih hidup tergeletak di dasar lift. Okay? Yeah. Next time I tell you to blow it, just blow it.
Belum selesai sampai sini, Alan pun menghubungi Barkawi dan mengatakan bahwa Barkawi harus bertanggung jawab atas insiden ini, di mana Alan mengirim drone ke sana dan meledakkan Barkawi beserta pasukannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak pertama Benning pun lahir dan dia sangat bahagia dengan itu. Terakhir terlihat Benning masih belum menyelesaikan surat pengunduran dirinya dan akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengundurkan diri. Dan dia menghapus ketikannya beserta seluruh akun Gmail dan Instagramnya. Tamat ending yang membeningkan. Jangan sampai kelewatan video selanjutnya karena saya akan membahas habis sequel ini dan sudah pasti tahu dong setelah London Has Fallen, ya, Angel Has Fallen. Pasti lebih seru dan menegangkan, jadi stay trot di IQ7. I love you, forever, together, and threesome. Bye-bye. Sat, langsung inget Bang Jun. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cocodot.